Ayo kita sama-sama, kita mengedukasi masyarakat Kutai Timur, lakukan 2024 harus pemilu bersih. Ayo pilih anak muda yang berkontribusi banyak dengan doa-doa para orang tua, bimbingan orang tua, bimbingan para kiai, para ulama. Mari kita bersama-sama membentuk kekuatan baru dengan perubahan-perubahan yang harus signifikan di Kutai Timur. Karena PPD Kutai Timur sudah mulai naik dan itu harus kita perkembangkan, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Malam ini Om kedatangan tamu yang luar biasa dari kalangan anak muda. Beliau adalah alumni Stiper tahun 2014, lulusan ilmu teknik pertanian di Stiper. Kemudian beliau juga aktif di organisasi ekstra kemahasiswaan. Dia aktivis GMNI, ya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Beliau menjabat sebagai ketua bidang hukum dan hak asasi manusia di GMNI. Kemudian di kehidupan sosialnya, beliau merupakan salah satu ketua dari komunikasi peduli sesama di Kabupaten Kutai Timur. Siapa dia? Dia adalah Andik Trifirmansyah, STP, salah satu kandidat calon anggota DPR di Kabupaten Kutai Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum, Mas Andik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om. Sehat, Om? Alhamdulillah sehat ini. Saya itu selalu sehat kalau didatangi anak-anak muda yang punya keberanian untuk mempertaruhkan sebuah peluang untuk masuk ke dunia politik. Siap. Itu yang membuat saya semangat. Apalagi di tahun 2024 ini memang tahunnya anak-anak muda untuk maju sebagai calon anggota DPR, baik di kabupaten, provinsi maupun sampai ke DPR RI. Kenapa begitu? Ya karena memang menurut data yang ada bahwa hampir sekitar 60% kaum milenial dan Gen Z itu memiliki hak pilih di pemilu atau pileg di 2024. Mas Andik, Siap. kenapa Anda tiba-tiba berpikir untuk ini bukan cawe-cawe ya. Kalau cawe-cawe itu kan isu yang dikembangkan orang-orang di tingkat nasional terkait dengan pemilihan presiden. Iya kan. Tetapi ini maksud saya, bagaimana Anda tertarik untuk masuk di dunia politik kemudian maju sebagai caleg? Siap, Om. Ya, yang pertama ya kepada masyarakat, perkenalkan nama saya Andik Trifirmansyah STP. Saya lulusan dari Stiper dan saya insya Allah salah satu caleg Dapil 1 Sangatta Utara dan saya juga pemuda Sangatta Utara. Yang pertama, Om, saya adalah dari segi sosial, ya, saya aktif di bidang sosial juga, Om, bersama sahabat saya Bung Faisal. Oh, Bapak saya mendampingi ini ya? Iya, siap. Faisal Bado. Kemana-mana beliau selalu hadir untuk saya dan selalu mendukung. Luar support biasa. saya. Iya. Notabene saya juga aktivis, salah satu aktivis buruh. Om. Ya, saya selalu. Oh iya tadi saya tidak sebut itu. Iya, aktivis buruh. Sekretaris Serikat KSBSI. Ya, saya sekjennya. Ya, Di TIS ya? Di TIS, ya. Siap, saya PK, kita pengurus komisariat di situ, Om. Ya, di situ banyak masukan dari teman-teman buruh, ya, terutama dari teman-teman di sekitar, teman-teman di luar, ya. Yang notabene kita ini pejuang jalanan kalau boleh dibilang, Om. Kita selalu bersorak di bawah, kita bersorak di jalanan, di lampu merah, dan ya untuk
demi hak-hak kita yang Yeah. sudah dikebiri saya rasa untuk hari ini ya. Yeah, Dengan yeah, adanya Undang-Undang Cipta Kerja lain sebagainya yang tidak berpihak kepada Pekerja. kaum buruh Yeah. ya, terutama kaum buruh yang ya seperti saya. Mm-mm. Kalau boleh dibilang kaum buruh ya kaum buruh biasa lah Om ya kan, yang memang pergerakannya di jalanan ya. Iya. Nah, dari sini kenapa saya harus berani ya, untuk berjuang ya, karena saatnya lah buruh berjuang di parlemen. Iya. Ya, agar Saatnya lebih terasa. saatnya buruh atau pekerja itu berjuang di parlemen. Iya, Iya, betul Om, itu. Karena banyak hak-hak yang kita dari undang-undang ya kan, ada undang-undang orang DPR yang bikinnya. Iya, Ya. betul. Dari segi dari segi lokal ya Om ya, banyak masyarakat lokal ya yang pengangguran ya kan. Banyak sekali pengangguran di Kutai Timur ini. Ya. Tapi kenapa kok masih ada pendatang ya kan yang didatangkan dari luar untuk direkrut jadi pekerja. Ini yang mendorong saya untuk terjun ke dunia politik karena saya meyakini ini adalah satu-satu perjuangan untuk duduk di parlemen. Iya, Ini kesempatan saya di 2024. Luar biasa semangatnya ini. Ya memang kalau kita memotret persoalan yang ada di Kutai Timur itu adalah salah satunya adalah persoalan lapangan kerja. Sementara di sisi lain kita melihat bahwa di Kabupaten Kutai Timur ini banyak pertambangan-pertambangan yang berskala besar. Katakanlah misalnya KPC dan lain-lain sebagainya, Indominco, kemudian Indeksim, kemudian beberapa tambang lainnya yang baru dibuka. Nah, ironisnya adalah justru kebanyakan dari kita ketika kita memotret itu justru tenaga lokal kadang terpinggirkan. Betul loh, sepakat. Iya kan? Sepakat. Kemudian yang justru cepat diterima adalah orang-orang dari luar. Betul. Ya kan? Bahkan saya mendapat informasi ada sebuah perusahaan atau satu perusahaan yang memenangkan tender dari pertarungannya dengan PTTS itu justru yang banyak direkrut di situ adalah orang-orang yang dari luar, misalnya dari Jogja. Sementara lapangan kerja kita, masyarakat kita atau teman-teman lain di kota Sangatta ini masih banyak yang butuh tenaga kerja. Nah, kalau Andiktri memotretnya itu gimana persoalannya sehingga bisa terjadi seperti itu? Ya, itulah Om ya. Ini kita bisa lihat karena memang lingkungan saya adalah lingkungan orang buruh Om. Jadi saya tahu sekali masalah-masalah buruh di bawah, teman-teman yang di bawah ya. Dengan adanya tendering ya kan, terus ada salah satu perusahaan yang kalah di tender tersebut ya kan, harus ada karyawan di PHK ya kan. Notabene karyawan adalah masyarakat lokal, ya kan? Masyarakat yang sudah punya rumah di sini Om. Seperti itu, dan itu dia harus kehilangan pekerjaannya ya. Dan ironisnya adalah perusahaan-perusahaan besar yang memenangkan tendering di Kutai Timur ya, malah banyak mendatangkan dari luar. Ini bukan hal lagi yang perlu ditutup-tutupi. Ini memang sudah dari masyarakat banyak yang tahu saya rasa. Dan itu kenyataan di lapangan. Dan itu fakta. Fakta ya. Karena ini banyak masukan dari masyarakat. Ya kan? Kenapa saya bisa hadir di sini? Saya ketemu Om BP, ya kan? Saya bisa mencaleg, ya kan? Saya punya kesempatan caleg, ya kan? Karena memang saya ada kesempatan di sini karena ada dorongan dari teman-teman buruh. Dorong teman-teman buruh karena memang sudah saatnya buruh berjuang di parlemen. Seperti itu. Ya. Buruh berjuang di parlemen, tetapi ada ironi ini, kan ada partai buruh, kenapa ke PKB misalnya? Betul Om, ya memang PKB adalah salah satu yang menurut saya adalah banyak di situ adalah terbentuk dari kaum kiai. Saya orang nasionalis. Saya orang nasionalis. Saya juga orang yang taat pada agama. Saya percaya dengan Tuhan. Betul. Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya Om ya. Dan saya diberi kesempatan di sini oleh Bapak Sobirin ya kan, oleh Haji Sobirin kita dikasih kesempatan, anak muda dikasih kesempatan oleh beliau. Ini adalah hal yang luar biasa menurut saya. Ini luar biasa Pak Sobirin mengembangkan PKB untuk di Kutai Timur dengan merangkul anak muda seperti saya Om, dan teman-teman yang lain. Semua saya dari kalangan muda dari PKB sekarang sudah banyak sekali Om untuk berjuang di parlemen untuk memenangkan kursi. Ya, memang saya melihat partai-partai ini banyak merekrut anak-anak muda. Betul. Ya kan, ada hal yang menggembirakan kenapa anak-anak muda direkrut ini.
selain memberikan kesempatan untuk bagaimana bertarung di pemilihan legislatif, anak-anak muda juga ini bisa menawarkan gagasan yang mereka pikirkan. Bukan berarti orang tua tidak punya gagasan, ya Tidak, kan? tidak. Bukan berarti orang tua tidak punya gagasan kemudian tidak diberikan kesempatan untuk maju. Tetapi memang saya melihat bahwa anak-anak muda ini, apalagi anak-anak muda yang memiliki latar belakang organisasi, itu memang selalu memberikan warna baru. Mudah-mudahan warna baru ini juga bisa nantinya di DPR kita di Bukit Pelangi itu diisi oleh anak-anak muda dengan membawa warna-warna baru juga. Nah, kemudian tadi kita bicara terkait dengan persoalan lapangan kerja lokal, putra-putra lokal. Nah, tadi kan ada persoalan tuh ketika perusahaan Andik Tri Firmansyah ini sudah tidak lagi digunakan di KPC, itu kan karyawannya akan kemana tuh? Kita tidak tahu tuh. Inilah salah satu PR bersama stakeholder, ya kan? Ya DPR dia juga ikut berkontribusi di sini. Ya, seharusnya mereka bicara. Harus itu pertanggungjawabannya seperti apa? Karena notabene karyawan-karyawannya adalah orang masyarakat sini, orang yang punya rumah di sini, ya kan? Itu seperti apa? Berapa ribu, ya kan? Dari total 1.700 karyawan, ya kan, kurang lebih segitu, ditambah lagi keluarganya, ditambah lagi anak-anaknya, itu sudah berapa ribu, ya kan? Kita akan kehilangan kalau seandainya itu terjadi, ya kan? Jadi ada sekitar 1.700 karyawan TIS nanti yang di PHK. Iya, kurang lebih seperti itu. Lalu kemana mereka nanti? Nah, inilah kita harus cari solusi, ya kan? Apakah perusahaan-perusahaan yang menang tendering itu harus merekrut teman-teman, harus merekrut teman-teman ex TIS, umpamanya ya, kalah tendering umpamanya ya, kalah tendering di situ, jadi itu harus direkrut. Karena apa? Notabene teman-teman sudah berumur, ya kan? Sudah banyak orang yang berumur, ya kan? Orang 40 ke atas dan lain sebagainya, ya kan, dan itu sulit untuk bersaing ketika harus bersaing secara atau melalui tes, ya kan, bahkan mereka kan secara notabene karyawan-karyawan yang handal, karyawan-karyawan yang bisa diperjuangkan di situ, ya kan, seperti itu. Mereka sudah punya pengalaman. Mereka punya pengalaman dan itu terbukti produktivitas kita selalu tinggi, dan itu bisa dijual, saya rasa. Nah, apa perjuangan teman-teman di Serikat KSBSI ini terkait dengan isu PHK besar-besaran nanti? Jika misalnya siapa sih yang menang tender itu? Salah satunya adalah perusahaan besar, Om. Oh, perusahaan besar ya. Nah, misalnya perusahaan besar itu tidak menerima ex karyawan PT TIS ini, apa upaya yang dilakukan oleh Serikat KSBSI ini? Yang jelas kita dari serikat pun sudah berupaya. Kita selalu berupaya menyuarakan di DPR, ya kan, melalui hearing. Kita sudah kita suarakan. Oh, sudah pernah hearing di DPR. Sudah kita suarakan itu, ya, bagaimana solusinya, ya kan, bahkan kita pernah membuat MOU di situ, dan itu kesepakatan bersama di situ, ya kan, yang harus seperti apa, dan teman-teman karyawan diterima tanpa harus ada embel-embel persyaratan dengan otomatis, karena notabene ya orang-orang berpengalaman di situ. Seperti itu. Perjuangan kami disitulah teman-teman aktivis buruh, ya, Om, ya. Ya, mudah-mudahan TIS masih panjang di sini, Om. Itu harapan saya, supaya tidak ada dinamika seperti ini, Om. Ya. Toh kalau ada dinamika seperti ini, mari kita bersama-sama juangkan anak-anak muda, ya kan, terutama aktivis buruh, ya, terutama anggota-anggota DPR, ya. Nah, memang ini kesempatan saya, saya di 2024 untuk bertarung di parlemen, seperti itu, Om. Ya, mudah-mudahan ada jalan ke situ, dan saya pikir Mas Andik ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya agar supaya bisa masuk ke parlemen. Siap. Nah, belum selesai tadi. Misalnya, apakah ada semacam lampu hijau dari perusahaan yang menang tender itu terkait dengan karyawan-karyawan TIS nanti? Sampai saat ini belum ada. Memang tender ini masih terus berjalan, terus dengan berjalan waktu, dan ini masih bergulir lah tender-tender ini. Ya, mudah-mudahan TIS tetap ada di sini sekali lagi, Om, dan mudah-mudahan perusahaan yang memenangkan
selain TIS Yeah. atau selain yang lainnya, nah itu harus didesak oleh DPR atau pemerintah ya kan untuk memikirkan bagaimana karyawan-karyawan ex-TIS tersebut tuh. Ya, Karena gimana pun yang adanya PHK adalah berkontribusi terhadap perekonomian Kutai Timur. Ya. Bayangkan kalau ribuan orang pergi dari sini, ya, ya dia akan hilang, otomatis pedagang-pedagang akan kurang. betul. Betul. Ya kan, pedagang kecil lagi yang dimanfaatkan, Ya. ya kan? Jumlah 1.700 itu tidak kecil. Tidak kecil, sangat banyak kok. Dan mayoritas kita tahu sendiri PTT sudah lama Ya, di betul. Kutai Timur dan sudah beranak pinak bahkan ya. Ya mudah-mudahan PTT masih di sini lah Om ya. Ya. Saya harapannya di situ karena di situ semua adalah sahabat-sahabat saya di dalam situ dan itu harus kita perjuangkan bersama-sama karena ini tanggung jawab bersama ya Om. Mudah-mudahan perusahaan yang memenangkan tender tersebut wajib memikirkan itu, wajib memikirkan perekonomian karena dampaknya pasti ke ekonomi pedagang kecil Om. Iya. Lagi-lagi pedagang kecil akan menjadi korban. Nah, yang apa Mas Andik ingin nyatakan ke Om BP bahwa seharusnya perusahaan yang menang tender itu memprioritaskan karyawan TIS yang sudah tidak kerja lagi. Betul. Nah, kenyataannya saya dapat isu bahwa perusahaan banyak juga perusahaan-perusahaan itu yang menerima tenaga kerja dari luar, iya kan? Betul. Kemudian di dalam tambang itu kan kelihatan bahasanya tuh, Iya. satu bahasa mereka. Kan? Ya itu seperti itu. Makanya banyak ya teman-teman yang mengeluh tentang ini, yang Ya. teman-teman yang sudah keluar dan ini ya kita selalu usahakan di sini Om. Kita usahakan memang TIS ini bukan hanya di Kutai Timur, bahkan di manapun TIS ini ada ya di Iya, Samarinda dan lain sebagainya. PT TIS juga berusaha kepada karyawannya jangan sampai nganggur juga Om. Kadang dilimpahkan kemana, tapi kan notabene teman-teman itu pengennya tetap di Kutai Timur. Iya. Saking cintanya di Kutai Timur dan rumahnya sudah di sini Om. Mereka sudah punya rumah sini, anaknya sudah sekolah di sini. Rata-rata ya. Iya, misalnya orang luar kawin dengan orang sini. Betul itu. Jadi itu yang kita perjuangkan orang-orang yang benar-benar orang masyarakat Kutai Timur, orang-orang lokal. Iya. Seperti itu. Dan bukan hanya karyawan TIS Om, ya kan? Lulusan-lulusan SMK, lulusan SMA itu harus kita jaring ya. Kan? Iya, Jangan iya. sampai kita ambil lulusan-lulusan dari luar dulu. Iya, Padahal lulusan-lulusan SMA sini masih banyak kok. Iya. Masih banyak pemuda Kutai Timur Iya, iya, yang progresif saya rasa Om. Seperti itu. Nah, terkait dengan lulusan di sini itu saya pernah bercerita atau berdiskusi dengan salah satu karyawan perusahaan tambang yang ada di Kutai Timur ini. Kebetulan beliau itu duduk sebagai salah seorang yang menangani persoalan ini. Betul. Saya tanya ke mereka itu, kenapa rata-rata saya bilang orang-orang lokal itu selalu terasa terpinggirkan ketika ingin masuk ke perusahaan dengan bahasa lugas. Beliau mengatakan kepada saya bahwa kebanyakan itu karena SMA atau STM kita itu tidak siap menyiapkan kurikulum sesuai dengan permintaan pasar kerja di perusahaan-perusahaan itu. Akhirnya yang didatangkan itu bahkan diterima itu orang dari luar. Itu alasannya. Artinya ini kan persoalan. Nah, persoalan ini seharusnya pemerintah juga turun tangan. Betul, gitu. ya sepakat. Nah, seperti dengan tadi kan, Sepakat. apa yang dihadapi oleh karyawan TIS ke depannya ketika perusahaan ini misalnya betul-betul tidak lagi bekerja di perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini, pemerintah juga harus hadir. Sepakat. Bagaimana agar supaya karyawan-karyawan ini bisa tetap di Kutai Timur? Iya, betul. Seperti itu. Jadi kan setiap pemerintah harus mempunyai terobosan Om, dalam memajukan SDM anak muda, ya kan. Bagaimana kita mengkontribusikan bahwasannya lulusan SMK, lulusan SMA dia siap, entah yang mau lanjut ke kuliah, entah yang langsung terjun ke dunia kerja, contohnya teman-teman STM, ya kan, SMK di sini luar biasa Om, banyak yang mampu bersaing kok di sini. Ya. Tinggal bagaimana kita pemerintah menyediakan hal-hal yang baru, ya kan, hal-hal yang tidak ketinggalan dari
contohnya mungkin di Jawa dan Iya. lain sebagainya, Om, itu harus disiapkan, ya kan? Betul. Notabene atau kita studi banding, guru-gurunya harus dipersiapkan semuanya. Itu Iya. alat-alat yang harus kita lengkapi. Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan di Kutai Timur? Iya. Ya. Notabene Kutai Timur adalah tambang, ya kan? Ya, berarti dia harus bergerak di dunia tambang tersebut supaya tidak para pemuda lulusan SMK siap terjun ke lapangan dan tidak perlu lagi ambil dari luar, saya rasa, Om, seperti Iya. itu. Ya kan? Nah, terkait dengan diskusi tadi saya dengan orang tambang itu, kemudian saya diskusi dengan teman-teman di Dinas Pendidikan. Nah, kendalanya adalah mereka selalu punya alasan klasik bahwa kalau SMK itu kan sudah di provinsi katanya. Tetapi kan itu alasan. Alasan, ya. Kalau kita ingin betul-betul menjadikan pendidikan ini adalah sebagai ujung tombak kesejahteraan masyarakat Kutai Timur, pemerintah harus hadir. Harus, sepakat saya. Dan itu harus disuarakan oleh DPR. Harus, iya. Karena DPR yang sebagai wakil kita, Om. Iya, iya, Wakil iya. rakyat, Betul, DPR sebagai pengawasan, ya kan, sebagai perbuat kebijakan untuk masyarakat. Contohnya anak-anak muda banyak sekali kita lulusan SMK tiap tahun ada di Betul. Sangatta ini, dan itu harus benar-benar dijaring dan itu harus benar-benar diutamakan. Ya, kemarin ada penjaringan tuh dari KPC. Saya lihat pendaftarannya itu dari nomor tesnya itu ada sekitar 30 ribuan orang. Kemudian yang diterima hanya 200 sampai 300 orang. Tapi itu sudah merupakan satu upaya yang Upaya bagus, ya. yang dilakukan oleh itu. Tetapi kan perlu upaya-upaya ini Yang lebih dilakukan oleh pemerintah. Betul. Nah, pemerintah juga sudah menyiapkan BLK, Iya. ya kan? Ya, kemungkinan besar BLK itu bisa juga menjadi solusi untuk bagaimana mempersiapkan anak-anak muda di Sangatta ini, Iya. putra-putra daerah ini, Betul. agar supaya bisa bersaing dengan orang-orang dari luar. Iya, betul. Nah, kemudian kan visi misi ASKB itu, salah satunya adalah bagaimana menyerap atau memberi peluang 50.000 tenaga kerja di Kabupaten Kutai Timur. Betul. Iya kan? Hanya kan itu tidak mungkin bisa tercapai disebabkan ada salah satu perusahaan metanol itu juga belum operasi. Belum beroperasi. Seandainya itu beroperasi ya bisa Dijaring. pemerintah daerah ini bisa masuk target 50.000 tenaga kerja selama Betul. pemerintahan ini. Betul. Nah, kemudian di samping Mas Adik ini kan ada Pak Isal Bado. Pak Isal Bado ini selalu kenalnya di Facebook. Iya kan? Kenalnya di Facebook Pak Isal Bado ini. Tadi baru ketemu dengan Om BP katanya. Sering baca status-status ya? Iya. Om BP ini sering dibicarakan, Om. Di dunia Diona Buruh sering dibicarakan. Ini seperti Bung Karni aja. Oh iya kan? Iya. Saya juga sih punya impian kapan sih bisa tampil juga di sini. Oh. Ternyata Bisa tampil juga ya. mungkin malam ini Iya. juga mendampingi Mas Ya, Andi. nanti kita hadirkan juga teman-teman guru yang mau berbicara terkait bagaimana proses perburuan yang ada di Kabupaten Timur. Siap. Tetapi ya, saya mau ke Faisal Bado ini. Saya dengar ini selalu sama-sama dengan Mas Andik ini. Sahabat ya? Ya kalau mungkin dibilang sahabat, lebih dari sahabat. Oh, kalau lebih dari sahabat itu saudara. Ya, mungkin yang status itulah yang Oh, iya, sekarang iya. terjalin sama beliau. Ya, luar biasa ya. Artinya bahwa tingkat chemistry-nya itu sudah kuat gitu. Sudah dapat. Iya. Sudah dapat ya, sudah kuat ya. Nah, kenapa misalnya Faisal Bado Iya. arti bukan suka sesama jenis ya? Pasti sudah punya anak dua juga. Iya, iya. Maksud saya begitu ketemu chemistry-nya dengan Mas Andik ini, mungkin ada alasan-alasan tersendiri. Ya, kalau memang sih sama-sama juga Mas Andik ini pertama itu merintis karir sama-sama masuk PIS mungkin Oh, awalnya. sama-sama masuk. Iya, iya, iya. Ya, itu akrabnya ya selalu ketemu Mhm. tiap hari mungkin kebanyakan ketemunya daripada keluarga yang di rumah kalau dibilang itu ya. Oh, Karena luar biasa. misalnya Setiap hari 12 jam. Om. 12 jam bagaimana. Iya kan sama-sama di perusahaan kan? Satu-satu Ya, kerjaan. Iya, satu perusahaan juga. Aha, Baru kan komunikasi juga selalu terjalin sama beliau. iya. Masalah-masalah ini juga sering tukar pikiran lah sama beliau. Beliau juga salah satu aktivis, Om. Oh, aktivis sosial juga ya? Beliau juga yang mencanangkan, yang mempunyai ide
untuk pembentukan komunitas peduli sesama tersebut, Om. Oh ya tadi itu ya. Iya, Oh. karena beliau memang mungkin dilihat mukanya preman, Om. Iya 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 Mukanya iya. preman kalau saya Iya lihat, iya ya, iya Om. iya iya. Tapi hatinya sangat lembut sekali. Iya. Saya sangat terharu ketika dia ingin menyampaikan keinginannya untuk membentuk komunitas sosial. Iya. Dia dengan dia melihat masyarakat Kutai Timur yang masih, ya kita bayangkan dengan kemewahannya di sini, ya kan, dengan penuh tambang yang besar, tapi masih ada masyarakat kita yang di kemiskinan. Oh itu yang Anda garap itu. Betul loh. Kita dengan kekuatan anak muda, kita terus mempengaruhi teman-teman yang di bawah, teman-teman lagi-lagi teman-teman buruh kita manfaatkan, Om. Ayo kita sama-sama bahu-membahu dengan cara ya kita iuran tiap bulan, Om. Kita kumpulkan, dengan iuran tersebut kita bisa bagikan, Om. Kita bagikan entah itu 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, kadang sampai 3 bulan, Om. Ya kita kumpulkan berapa banyak, kita langsung terjun, Om. Kita langsung terjun. Ini luar biasa ini. Saya baru dengar ini bahwa ada organisasi komunikasi peduli sesama di Kabupaten Kutai Timur kan. Betul, Om. Iya. Biasanya yang kita dengarkan ya KNPI ini kan. Nah ini justru anak-anak muda ini membuat organisasi sendiri sebagai bagian dari perhatian untuk bagaimana supaya saudara-saudara kita yang belum mampu, ya kan, diberi akses. Kan saya tulis di Facebook tadi itu. Betul. Iya. Diberi akses agar supaya mereka bisa naik peringkat. Betul, ini memang saya sangat terima kasih Om BP, terutama Om BP sudah memberi kesempatan pada kami anak muda untuk ya boleh dibilang presentasi kami sebagai anak muda Kutai Timur, sebagai contoh saya rasa buat teman-teman Kutai Timur dan juga sebagai contoh anggota DPR untuk lebih melihat di ke bawah, ya kan, terjun langsung ke bawah. Masih banyak masyarakat yang harus kita bantu. Seperti itu, Om. Jadi kita ini semangatnya teman-teman buruh itu luar biasa. Bukan hanya memperjuangkan hak-hak buruh, tapi memperjuangkan secara kemanusiaan. Luar biasa. Dan melalui komunitas peduli sesama. Jadi memang yang saya kagumi itu dari adik-adik GMNI itu apa pikiran revolusionernya itu gitu. Luar biasa emang. Memang kita dari mahasiswa sudah terbentuk, Om. Kita jarang tidur sama sama senior saya, mungkin Om BP juga tahu, salah satu aktivis juga ya Bung Alek, ya Bung Kahir. Oh, Alex Bajo itu kalau tidak salah caleg di Golkar ya? Caleg di Golkar, Bung. Kahirudin Demokrat. Dan beliau sangat kesatria, Om. Sebelum saya mencaleg, saya pamit dulu sama dia, sowan. Bung Alek, saya banyak dorongan dari teman-teman buruh, dari teman-teman dari komunitas peduli sesama untuk maju di parlemen, Bung Alek. Bagaimana? Masalahnya ini sama-sama dapil 1. Tapi Bung Alek sangat kesatria menurut saya. Dia silakan Bung. Tidak masalah. Basis kita beda. Walaupun kita sama-sama nasional, ayo kita sama-sama. Siapa tahu kita alumni GM ini kita sama-sama duduk di sana. Luar biasa ya. Kita kuasai gedung DPR dan benar-benar terjun untuk masyarakat. Oke, saya kembali ke Faisal Bado. Jangan-jangan Faisal Bado ini sebagai bagian daripada tim suksesnya Mas Andik ini. Ya kalau mungkin dari sebagian ya mungkin sudah masuk ya. Karena mau nggak mau ya kan. Bagaimana mungkin saya mempromosikan orang lain sedangkan saudara saya juga masuk. Masuk. Luar biasa ya. Itu yang mungkin luar biasa. Terutama di kalangan kawan-kawan di TIS ya. Iya, kemarin kan ada sempat tuh satu orang dari TIS itu si Hebni itu kan. Betul. Iya kan? Itu senior kami itu juga dari salah satu KSPC juga, Om. Ya, mudah-mudahan semakin banyak anak-anak muda duduk dari latar belakang organisasi ekstra seperti GMNI, seperti tadi HMI kayaknya saya belum pernah melihat nih. Padahal yang punya podcast ini penasehatnya kami Kutai Timur loh. Iya. Luar biasa, suatu kebanggaan ini bisa duduk bareng sama penasehat ya. Mungkin belum. Ya mudah-mudahan pemuda Kutai Timur khususnya ya teman-teman aktivis baik dari HMI dan lain sebagainya
aktivis dari buruh ya dan lain sebagainya, SPK atau PPMI juga, silakan ya teman-teman punya peluang. Teman-teman mari kita kerahkan bersama, tenaga bersama, pikiran bersama ya kan untuk membangun Kutai Timur yang lebih baik, Om. Karena kita terjun langsung dan kita tahu langsung, Om. Seperti itu, Om. Ya, kenapa saya Om selalu mendorong anak-anak muda dari kalangan aktivis itu ya karena jujur saja bahwa rata-rata aktivis itu punya kepedulian terkait dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Bukan berarti ya tua-tua tidak peduli, tetapi kalau gerakan yang dibangun dari kampus kemudian keluar, itu biasanya perhatian mereka itu pada bagaimana masyarakat kita ini bisa diberdayakan dengan baik. Siap itu, Om. Ya itu jiwa revolusioner kita memang terbangun, Om. Mungkin kalau caleg-caleg yang biasa yang jadi-jadian lah, Om, ya kan, yang kalau dibilang buka hair pepesan itu, Om. Ya, itu mungkin 5 tahun sekali turun ke bawah, Om. Kalau kita memang mungkin dari semenjak kita mempunyai pemikiran sosial, kita mempikiran revolusioner, dan dari situ kita terus memang dekat dengan masyarakat. Itu salah satu kampanye kita, Om. Dan hari ini kita sama-sama buktikan, ayo kita sama-sama berjuang. Ya. Salah satu sahabat saya ini selalu mendukung saya di mana dia selalu mengurung, ayo siapkan, ya, jangan pernah takut. Ya, dia selalu memberikan semangat pada saya, dia mengorbankan waktu untuk saya, pikiran, nasihat, itu selalu saya terima, Om. Bukan hanya dari kaum muda, dari teman-teman, dari kaum tua juga, itu harus kita tampung, dari para kiai, para ulama seperti Haji Sobirin, ini sangat panutan saya, Om, karena beliau juga tokoh agama, harus kita panuti, ya, bagaimana kita bentuk kaum muda, ya kan, kita jadikan satu dengan pemikiran, dengan nasihat orang-orang tua, kita harus dengar nasihat orang tua, Om, jangan mentang-mentang kita anak muda yang kuat, yang revolusioner ini, memang kalau bilang Bung Karno kan cukup dengan 10 orang kita bisa kuasai dunia. Luar biasa ya. Semangat anak muda ini memang luar biasa. Iya, berikan aku 10 anak muda, akan keguncang dunia kan. Itu yang saya ingat sekali, Om. Itu kata-kata yang membuat kita ini semakin bersemangat karena kita tahu ya sebagai sosok yang luar biasa lah Bung Karno. Ya. Kalau bicara itu ada cerita lain, nanti saya ceritakan terkait juga dengan bagaimana dulu Om ketika bersama teman-teman di KWKPP. KWKPP itu adalah salah satu tim suksesnya Pak Awang Faruk. Ya kan, ketika orang-orang tua waktu itu Om masih muda, 40-an, ya kan. Gitu. Saya bilang kepada teman-teman, carikan saya 10 orang di Kabupaten Kutai Timur atau Kota Sangatta ini yang anak muda yang maju pikirannya, dan berkumpul kita 10 orang itu, akhirnya 10 orang inilah yang menjadi think tank Awang Faruk pada saat itu. Luar biasa. Mantap. Itu dicatat oleh sejarah. Luar biasa. Nah, kemudian salah satu tantangan dari para caleg-caleg muda itu, ini saya selalu ngomong setiap tamu yang ada di podcast OMP adalah persoalan money politik. Bagaimana Anda bisa menghadapi itu di tengah masyarakat kita yang pragmatis? Nah, ini yang sangat menarik, Om. Dari teman-teman, bahkan banyak relawan yang mau ikut ke sini sebetulnya, Om. Ya, cukuplah teman-teman yang tidak repot aja, jangan semuanya, nanti rumah Om BP juga nggak cukup ini. Luar biasa. Memang dari awal kita sudah komitmen, Om. Dari awal sudah komitmen. Ayo kita lakukan pemilu bersih. Ya. Cukup dengan 5 jari, ya, kita tolak di politik. Kita sepakati itu bersama. Ya, kita berikan contoh kepada caleg-caleg yang lain bahwasanya kita, ya kan, kita tidak perlu itu, ya kan. Kita harus benar-benar terjun ke bawah, ke masyarakat. Kita ketuk pintu. Kita beri kepemahaman kepada masyarakat bahwasanya money politik itu adalah perjuangan yang salah. Itu adalah kalau boleh dibilang itu adalah melanggar norma agama, dan itu adalah hantu demokrasi. Itu adalah penghambat dari kemajuan suatu daerah. Karena kalau dia sudah bermain dengan kekuatan uang, dia tidak lagi akan memikirkan terjun ke bawah. Dia akan membentuk tim. Dia punya uang, ya kan? Dia akan bentuk tim. Siapa yang ini kamu daerah sini, gimana dia melihat langsung terjun ke bawah kalau seperti itu. Ada istilahnya
beli putus dalam perdagangan. Iya kan, begitu suara saya sudah beli, goodbye. Goodbye, itu yang kita tanamkan pada relawan-relawan kami yang sudah terbentuk anak-anak muda dari kalangan remaja. Kita ajak, ayo kita sama-sama kita mengedukasi masyarakat Kutai Timur, lakukan 2024 harus pemilu bersih. Luar biasa ya. Nah, pendidikan politik seperti ini, kenapa saya pancing tadi persoalan itu? Karena kan orang selalu ngomong bahwa partai politik tidak melakukan pendidikan politik ke masyarakat. Betul. Bahkan partai politik cenderung memilih caleg-caleg yang berduit, memilih caleg-caleg yang populer. Betul. Iya kan? Padahal potensi anak muda yang mungkin popularitasnya tidak terlalu tidak terlalu sehebat dengan artis misalnya, atau popularitasnya tidak sehebat Om BP misalnya, iya kan? Iya kan? Kemudian isi dompetnya atau isi tasnya biasa-biasa saja. Tetapi yang harus dipikirkan bahwa anak-anak muda seperti Andik Tri, Kahirudin, Alex Bajo, dan banyak anak-anak muda yang ikut bertarung di Pileg 2024 ini, mereka itu adalah pemilik-pemilik atau yang memiliki gagasan yang luar biasa untuk kemajuan di daerah ini. Siap, betul, Om. Makanya saya sekali lagi kepada teman-teman relawan kami yang sudah kita bentuk, ya kan, kami dari berlima ketika itu kita ngobrol, ayo kita kuatkan pemilu bersih, kita tingkatkan pemilu bersih, kita harus kasih contoh kepada caleg-caleg yang lain, ya kan, yang sudah bersiap-siap dengan kekuatan uangnya, kita berikan contoh. Kita lawan kekuatan itu, Om. Kekuatan itu kita lawan dengan apa? Upaya kita door to door, kita datangin masyarakat, kita harus datang masyarakat. Apa maunya masyarakat? Karena kekuatan uang adalah kekuatan yang menghambat pembangunan. Karena apa? Hukum jual beli ya kan, hadir, Om. Saya sudah beli, ya Om WP yang tadi sampaikan, saya sudah beli, ya dia sudah rasakan. Apalagi ya sudah cukup duduk, nanti 5 tahun lagi akan kembali lagi kekuatan uang lagi. Apakah itu harus terus-menerusan seperti ini masyarakat Kutai Timur khususnya, Om? Ini kesempatan masyarakat. Ayo kita rubah bersama-sama di 2024. Ayo. Kita melek politik, Om. Kita melek politik. Ayo kita jual gagasan. Kita jual pemikiran. Nah, kita sama-sama membentuk pemilu yang bersih. Yang memang alhamdulillah saya diberi kesepakatan diberi kesempatan oleh PKB yang notabene saya bukan siapa-siapa, Om. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang berduit, ya kan, tapi diberi kesepakatan oleh Haji Sobirin, ya kan, yang notabene beliau adalah ulama kami. Ya alhamdulillah, ya, dengan sampai di sini saya sebagai caleg Dapil 1 Sangatta Utara, dan saya selaku pemuda Sangatta Utara untuk melakukan suatu perubahan di Kutai Timur. Perubahan itu penting, tetapi perubahan yang kita pikirkan kemudian kita tidak melakukan apa-apa yang kita pikirkan itu, dia akan tidak menjadi sebuah perubahan, tetapi akan menjadi sebuah status quo. Nah, kita memang harus selalu mengkampanyekan terkait dengan money politik itu, karena itu pasti merusak. Di mana-mana pasti merusak. Sepakat. Itu. Dari sisi agama juga sudah merusak. Moral. Kemudian yang namanya money politik itu kan ada istilahnya suap menyuap. Iya kan? Yang namanya suap menyuap itu kan dosa. Itu sudah melanggar norma agama. Nah, masyarakat, khususnya masyarakat yang golongan menengah ke bawah, karena pernah seorang dokter di sini bicara bahwa salah satu yang membuat marak money politik itu karena kemiskinan, ya kan? Tetapi kalau anak-anak muda turun ke bawah menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan penyakit demokrasi ini, saya pikir masyarakat kita akan baik-baik saja. Dan juga tidak semuanya juga masyarakat kita khususnya di Dapil 1 ini orientasinya Wani Piro kan? Iya, betul, sepakat sekali. Nah, justru yang saya lihat di Facebook itu, justru tim-tim sukses atau orang-orang itu yang selalu menerangkan itu, berapa uangnya, Bos? Iya kan? Kalau bilang mau WP itu serangan duha. Nah, serangan duha kan? Nah, ini yang membahayakan ini. Bahkan saya membaca, silahkan Anda katanya membuat gagasan itu tidak laku di masyarakat. Ini otak kotor ini. Iya. Sepakat, Om, sepakat. Itu otak-otak yang nggak mau maju, nggak mau maju daerahnya, seperti itu. Iya, kita sepakat. Saya yakin dengan kekuatan anak muda, dengan kekuatan segala apa yang kita upayakan, ya kan, kita harus
lawan kekuatan itu. Kita harus langsung terjun ke masyarakat. Kita beri masyarakat pemahaman. Inilah saatnya kita mengedukasi masyarakat Kutai Timur, Iya. supaya masyarakat lebih cerdas dalam memilih pemimpin yang akan memimpin Kutai Timur selanjutnya, Om. Iya. Bagaimana Kutai Timur bisa maju Iya. kalau seandainya pemimpinnya tidak turun ke jalan, dia hanya mengandalkan kekuatan uang, Iya, 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 iya. hanya mengandalkan tim Iya, suksesnya, iya, tapi nggak langsung terjun lawan melihat keadaan yang ada di Kutai Timur sendiri, Om, ya kan? Notabene yang sekarang ya Kutai Timur sudah mulai banjir-banjir, Om. Iya, iya, Harus iya, iya. dilihat itu apa ini yang mengakibatkan banjir ini, ya kan? Apakah selokannya yang buntu, apakah sungainya yang harus digaruk? Ini seolah-olah nih polemik yang seperti di Jakarta ya, di sini, Om. Ini sudah mulai, ini harus diperhatikan oleh Iya, masyarakat kita. Iya, iya, iya. Nah, kenapa misalnya kita selalu banjir? Ya mungkin tidak banyak memikirkan Iya. persoalan itu kan? Iya. Iya. Dianggap sepele. Iya, karena kalau orang-orang pintar yang memikirkan persoalan masyarakat kita di DPR di Bukit Pelangi itu dia akan, oh ini banjir ini harus kasih begini nih. Iya, Iya kan? harus itu harus punya pola pikir yang cerdas Om, dalam memberikan solusi demi kenyamanan masyarakat kita, Om, ya kan? Karena kenyamanan masyarakat itu adalah sebuah kemajuan dari sebuah daerah, ya, Om. Kalau daerahnya banjir, sering banjir, Iya. kenyamanan akan terusik, Om. Kasihan, perekonomian akan lumpuh, ya kan? Bagaimana dia harus menjual barang-barangnya, pedagang kecil harus menjual barang-barangnya. Iya. Notabene pedagang kecil sekarang semakin sempit, banyaknya minimarket, Om. Itu sebagai juga sebagai bidikan kita juga, Om. Bagaimana kita harus membudayakan pedagang-pedagang kecil ini, Memberdayakan pedagang-pedagang pasar. pedagang-pedagang pasar Iya. yang kecil-kecil, Om. Betul, Karena betul. dia adalah rakyat kecil, Om, yang Iya. harus dibantu, Om. Mereka itu butuh bantuan kita. UMKM memberi kontribusi pendapatan kepada daerah ini luar biasa besarnya. Luar sekarang. biasa perekonomian ini tanpa mereka nggak susah berjalan, Om. Iya, Susah iya, sekali iya, akan berjalan. Ini harus kita pikirkan bersama-sama, Om. Jangan hanya memikirkan golongan, jangan hanya memikirkan suatu kaum. Ya, kita harus memikirkan bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Iya. Karena kita berhak, karena kita harus adil, karena itu ada di undang-undang. Ya, nah kembali ke persoalan tenaga kerja. Kira-kira apa sikap Mas Andik ketika teman-teman yang di PHK nanti misalnya tidak diterima oleh perusahaan pemenang tender itu? Ya, ini harus kita perjuangkan bersama, Om. Kita harus perjuangkan bersama dengan semua seluruh elemen buruh. Kita harus perjuangkan dengan stakeholder. Kita harus perjuangkan semua. Kita harus dobrak. Kita harus bagaimana ketuk kita teman-teman DPR di atas sana, Om. Ya kan? Ya, untung dari teman-teman buruh bisa jadi di parlemen, itu akan memudahkan kita untuk membuat suatu aturan supaya teman-teman bisa tetap bekerja di Kutai Timur. Ini luar biasa. Ya. Oke, baik. Ini sudah berapa menit ini? Sudah nggak terasa. Oh, 42 menit tidak masalah. Enggak, podcast saya malam ini luar biasa. Kita bercanda, tidak ada ketegangan, ya kan? Hanya Faisal Bado yang tegang ini. Aku yang tegang. Tegang ya? Enggak apa-apa, Sal. Nanti teman-teman buruh kita ajak di sini, kita berdiskusi kan? Diskusi. Iya. Nah, kira-kira Sal, sudah mulai jalan enggak ini? Sudah mulai jalan, maksud saya jalan timnya Pak Isal ini terkait dengan apa niat baik daripada Mas Andik untuk maju sebagai calon anggota DPR di Bukit Pelangi. Iya. Kalau masalah jalannya sudah mulai Sudah jalan. Gempar teman-teman ini sudah mempromosikan dari dalam, baik dari dalam, dari luar kita sudah mulai gencar ini kita. Iya. Mulai gerilya lah kita, Om, ya. Iya. Ini sebagai mungkin momok menakutkan bagi teman-teman yang biasa pakai kekuatan tadi, Om. Iya. Tapi ini adalah suatu perjuangan anak-anak muda. Kita buktikan di 2024. Anak muda harus hadir, harus menjadi salah satu di parlemen, Om. Ya, saya ada baca sebuah kisah. Ada beberapa anak muda yang lolos di parlemen itu dengan tidak mengandalkan uang. Bahkan ada calon anggota DPRD di Bandung itu dia hanya punya modal 3 juta. Ya. Sepakat. Di Makassar itu ada tidak sampai 100 juta. Iya. Duduk. Iya kan? Nah, kenapa demikian ya? Karena itu tadi semangat anak muda ini susah direm.
susah Iya, sekali. Susah dilawan. betul, susah dilawan. Tidak ada lawangnya. Tidaklah ada lawangnya kalau bilang Bung Faisal. Tidak ada lawangnya. Tidak ada lawangnya. Iya kan? Tidak. Iya, ada Sal. Kalau sudah Kalau sudah Faisal bilang tidak ada lawangnya, aduh, Udah. ampun. Lewat semua sudah. Lewat Iya, sudah. bayangkan. Mungkin kalau dibilang bisa melumpuhkan satu dunia, ini bahkan mungkin dua dunia kalau bisa. Nah, semangat anak muda itu memang perlu diapresiasi dan perlu didorong terus agar anak-anak muda ini bersemangat untuk membangun daerah ini, untuk membangun bangsa ini. Kita sebagai orang-orang tua cukup memberikan dorongan, memberikan doa, Harus, atau memberikan kesempatan agar supaya anak-anak muda ini bisa berkiprah dengan baik, ya kan? Tapi ya tidak sedikit juga orang-orang tua yang selalu berpikir status quo dan menganggap anak-anak muda itu tidak punya peran dan gitu. Betul, sepakat Om. Tapi alhamdulillah sejak saya di Kutai Timur justru saya banyak bergaul dengan anak muda. Itulah yang membuat mungkin saya semakin hari semakin muda juga. Semakin muda, kelihatan semakin muda, luar biasa. Luar biasa Om PP. Memang saya lihat memang ini adalah suatu gerakan Om PP memberi kesempatan anak muda untuk tampil di Kutai Timur. Ini sudah sangat-sangat luar biasa dukungan dari orang tua. Memang anak muda nggak selalu harus anak muda bersama, memang harus kontribusi orang-orang tua seperti Om WP yang punya pemikiran luar biasa menurut saya Om. Dan bahkan saya kaget dengan Om WP ya, ternyata Om WP pemikirannya luar biasa, wawasannya luar biasa sekali. Ya itu karena saya banyak makan buku dulu waktu menjadi aktivis. Ya kan, ya kita sudah tua, sudah buku-buku itu sudah hilang sebenarnya, tetapi ketika dipancing itu kan keluar semua apa yang ada dalam pikiran. Secara Biasanya tidak langsung, begitu. secara tidak langsung itu karena kita sudah terbiasa. Sebetulnya memori kita sudah termasuk di situ. Buku-buku itu sudah masuk. Ketika memori kita terhimpit dan itu akan keluar dengan sendirinya. Seperti anak muda sekarang. Ketika sudah terhimpit, kita akan terjun langsung ke bawah. Luar biasa ini semangatnya anak muda ini. Kita tepuk tangan dulu ayo. Oke. Baik, sebelum saya mengakhiri podcast ini, saya memberikan kesempatan kepada Mas Andik Tri Firmansyah untuk menyampaikan kepada masyarakat Dapil 1 terkait dengan harapan-harapannya. Silakan, Mas Andik. Kepada pertama-tama ya, saya Andik Tri Firmansyah, ya, STP. Saya caleg dari Dapil 1 Sangatta Utara. Saya salah satu pemuda Sangatta Utara dan yang harus berjuang untuk memajukan Kutai Timur ya. Saya harapannya masyarakat Kutai Timur mulai sekarang sudah mulai cerdas ya. Mari kita berpikir demi kemajuan Kutai Timur. Jangan berpikir hanya untuk sesaat, menerima sesaat, tetapi akan mengalami suatu kemunduran yang pakai jangka panjang. Bahkan akan selamanya kalau ini tidak dibendung Om. Nah, itu harapan saya. Ayo pilih anak muda yang berkontribusi banyak dengan doa-doa para orang tua, bimbingan orang tua, bimbingan para kiai, para ulama. Mari kita bersama-sama membentuk kekuatan baru dengan perubahan-perubahan yang harus signifikan di Kutai Timur, Om. Karena PPD Kutai Timur sudah mulai naik dan itu harus kita perkembangkan, Om. Dan saya bukan hanya aktivis, Om. Saya juga sebagai kicomania Om, saya juga sebagai penghobi burung ya kan. Ini harus diberdayakan teman-teman karena banyak sekali, hampir kurang lebih teman-teman yang suka burung hampir 3.000-an di Kutai Timur. Itu adalah suatu kesempatan sebagai ekonomi kreatif. Ayo kita beri kesempatan teman-teman kicomania, bagaimana dia berkembang, bagaimana harus ada seni suara, ada kontes-kontes yang secara nasional sehingga menarik dari luar, menarik dari bahkan teman-teman yang dalam kios-kios akan semakin berkembang, teman-teman yang peternak-peternak semakin berkembang, dan klub-klub burung semakin berkembang. Dan ini adalah karena saatnya nantinya Kutai Timur akan berdekatan dengan ibu kota. Ya, ini adalah hal yang harus dimulai 2024. Jangan sampai kita ketinggalan dengan hanya dari dulu dan sampai dari dulu hanya money politik yang menghantui kita, yang menjadi hantu demokrasi yang Om BP lakukan. Ayo anak muda, kita bersatu. Ayo kaum buruh, kita bersatu. Lakukan perubahan. Ayo pedagang kecil, kita bersatu. Ayo kita sama-sama membangun Kutai Timur. Ayo, saatnya. Jangan sampai buang-buang kesempatan ini, Om. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Andik Tri Firmansyah. Luar biasa semangatnya. Andik Firmansyah ini caleg dari Partai Keadilan PKB.
kebangkitan bangsa yang tentu saja kita lihat di TV atau di mana bahwa PKB ini sudah berkoalisi dengan Gerindra dalam pemilihan presiden. Ya, walaupun memang belum ditetapkan siapa wakilnya. Oke, baik. Yang penting harus diingat selalu bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Berilah kesempatan kepada pemuda-pemuda yang memiliki pemikiran-pemikiran maju, yang memotret persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya, dan jangan sampai kita bungkam kaum muda itu. Sekali lagi saya katakan, pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.